Jangan sampai ngoprek terus hasilnya nggak tahu ini jadi apa enggak gitu. Khusus untuk yang 51 dibagi 3 sama dengan 17. Pembagian 17 itu hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 17 sendiri. Itu seperti itu. Jadi hanya ada 2 pilihan. Apakah ada pilihan lain? Ternyata ada, tapi ini tidak seperti yang ini bisa dibagi gini. Ini harus dibagi, dia menjadi 4, 4, 3, 3, 3. Jadi nggak rata ya. Karena kenapa? 4 tambah 4 sama dengan 8, kemudian 3 tambah 3 tambah 3 itu sama dengan 9. 9 tambah 8 sama dengan 17. Jadi kita masih bisa alternatif ya bagi. Tapi ini agak sedikit pusing ya, hitungnya agak sedikit rumit. Ya, sudah saya gambarkan ini 51 tiang ya, 51 tiang itu dibagi 3 fase. 3 fase. Jadi kita bagi 3 sama dengan hasilnya sama dengan 17. Ya. Apa artinya 17 ini? Berarti 17 tiang untuk fase U, 17 tiang untuk fase V, 17 tiang untuk fase W, ya. Jadi masing-masing harus punya jumlah 17. Kita bagi dari 17 untuk fase U ya, masing-masing fase ya. Kita ngomong masing-masing fase. Kita bagi 4, 4, 3, 3, 3. Jadi fase U itu kita bagi 4 tambah 4 tiang lagi tambah 3 tambah 3 tambah 3. Maksudnya 17 di sini kenapa? Anggap aja ini tiang 1 U, berarti sampai nomor 17 ini anggap aja fase U, Tiang ke-18 ini pasti fase lain, nggak tahu fase V atau fase W. Nah ini kita nggak tahu. Nah kemudian 17 tiang ini dari sini juga berarti ini harus fase lain. Ini V atau W. Karena harus antara fase harus bersudut 120. Jadi tiang ke-1 sama tiang ke-18 itu fasenya beda. Tiang 18 sama tiang ke-35 itu fasenya berbeda. Kita baginya gimana? Jadi fase U 4 dulu. Kemudian 4 di sini. 3, kita kasih 3, kita kasih 3. Seperti ini ya. Jadi kita gambarkan langsung aja ya. Ini U. 1, 2, 3, 4. U ya. U. 1, 2, 3, 4. Otomatis yang sini kita anggap aja fase V ya. Kita anggap aja fase V. V ya 3, berarti ini V-nya 3 ya, ini 3 ya, ini 3. Kemudian setelah 3 kan kita kan punya pembagian ini kan ada yang 4 tiang, ada yang 3 tiang ya toh. Nah kita anggap aja yang ini W kita anggap kita pakai 3 tiang W seperti itu ya, kita bagi WWW. Ini 3 tiang juga. Nah, kemudian harus kembali ke U. U lagi. U ini harus 4. 1, 2, 3, 4 ya. 4. Terus kemudian ini V. Ya, ini V. Berarti V-nya 3 di sini ya. Urutannya 3. Berarti V-nya 3. Kemudian ini mulai W. Berarti ini mulai W. Ini jadi pertanyaan ini kejawab ya, sudah ya. Berarti ini W. Ini fase W. Ya, ini fase W. Fase W berarti W-nya di sini 4. Karena mulai sama-sama mulai kan? Sama-sama mulai di sini fase W. Ini 4. Ini W. Ya. Kemudian habis W kembali lagi kan ke U. U ini tiang 3. U. Kan kita mulai tadi yang W-nya ini kan di sini 4 ya. Karena nurut urutan yang ini tadi, yang nurut urutan yang ini
urut-urutan ini kan 44333 ya, 44333. Jadi di sini W-nya itu juga harus ada 4 nanti ke setelah yang ini harus ada 4. Nah, kemudian kan kita lihat urutannya, kalau U ini 4, habis U-nya 4, 1, 2, 3, 4 ini, kemudian dia jeda berapa? Untuk mencapai ke U yang kedua ya, kelompok kedua, itu jeda berapa? 6. Kita juga harus jeda 6 berarti. U, berarti ini V. Ya, kemudian W-nya di sini ada 4 lagi ini. Ya. Jadi VV ini ada 3. Ini W-nya ada di sini. 1 2 3 4. Kemudian kembali lagi ke U. Fasenya di sini ini berarti kejawab. Ini di sini V. Ya, V ada 4. V-nya kemudian di sini ada 4 berarti. Nah, habis V. U. Kalau harus lompat 6 tiang toh, baru V. Nah, kemudian ini W. Nah, ini teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat. Apakah jaraknya ini sesuai ya? Ya, jadi selisih derajatnya antara fase U, fase W, fase V ini terpenuhi. Jaraknya 120 derajat. Yang kedua, ini sama dengan yang kedua ini. W ini sama dengan kedua yang V ini. Ya. Nah, kalau urut U yang di sini, U keempat, apakah sama dengan W yang keempat? Loh, sama jaraknya 120 derajat. Jadi, teman-teman di sini pembagian tiang ini kalau dia hasilnya ganjil seperti ini 51 itu bisa ruwetnya seperti ini. Kalau kita pembagiannya itu bisa didapat bilangan bulat itu akan enak, lebih gampang. Nah, tapi kalau apa boleh buat kalau kita dapatnya BLDC-nya tiangnya ganjil, ada sisanya, ada koma-komanya. Nah, ini yang kita harus akalin seperti ini. Ini pun nanti tiap tiang gulungannya, 10 yang gulungnya ini ada perhitungannya ya. Perhatikan ya. Jadi pembagian ini ke satu untuk bagi tiangnya. Kedua nanti untuk menentukan arah gulungan. Jadi teman-teman dasarnya di sini. Karena kalau kita tidak mengerti ini, nanti arah gulungannya nanti bisa keliru. Nanti kita lanjut ya. Untuk video berikutnya kita tentukan arah gulungannya ya. Ini harap dimengerti dulu supaya tidak bingung dasarnya apa. Jadi kalau kita mau ngopek sesuka hatinya kita bisa gitu. Ada dasarnya. Gitu. Jangan sampai ngopek terus hasilnya tidak tahu ini jadi apa enggak gitu ya. Jadi harus ada dasarnya seperti itu. Terima kasih, sekian dulu video dari saya hari ini.